Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandim 1808 Manokwari Selatan yang kami hormati, izinkan kami dari media. Pertama bahwa kami itu Ikatan Jurnalis Manokwari Selatan yang berkedudukan di Manokwari, di dalamnya terdiri dari beberapa media cetak maupun elektronik. Ya. Izinkan saya meminta waktu Pak Dandim untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan perekrutan anggota TNI di wilayah Kodam 18 Kasuari, namun lebih khususnya teknis perekrutan yang ada di wilayah 18 Kasuari Mansel. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk tahun ini kesempatan orang asli Papua atau anak-anak bangsa yang ingin menjadi anggota TNI itu apakah ada peluang yang dibuka dari TNI secara langsung atau teknis yang lainnya melalui teknis perekrutan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Adik atas pertanyaannya, bagus sekali. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Baik, saya selaku Komandan Kodim 1808 Manokwari Selatan, saya akan menjelaskan terkait mekanisme rekrutmen prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat yang akan kita laksanakan pada tahun 2025 ini. Bahwasanya setiap tahun kita TNI Angkatan Darat akan melaksanakan rekrutmen prajurit, baik itu perwira, bintara ataupun tamtama. Di awal tahun itu ada rekrutmen prajurit tamtama, prajurit karir gelombang 1 yang akan dilaksanakan mulai akhir tahun kemarin, akhir tahun 2024 mulai pendaftaran sampai awal Januari ini. Kemudian dilanjutkan nanti rekrutmen bintara di pertengahan tahun, kemudian rekrutmen akademi militer ya, untuk tahun 2025, kemudian rekrutmen perwira karir, dilanjutkan nanti rekrutmen tamtama PK gelombang 2, itu biasanya di akhir tahun. Nah, kemudian perlu saya garis bawahi bahwasanya untuk rekrutmen prajurit ini seluruhnya gratis, mulai dari pendaftaran, kemudian pada saat seleksi, kemudian sampai akhir nanti pengumuman dan diterima sebagai prajurit TNI. Ya. Jadi saya ulangi lagi, mengikuti seleksi ataupun mendaftar sebagai prajurit TNI itu gratis, sama sekali tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Sehingga pada kesempatan ini saya sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya jangan sampai Bapak Ibu sekalian tertipu oleh oknum-oknum yang menyampaikan bahwasanya untuk mendaftar TNI itu agar memberikan uang ataupun imbalan uang, baik itu puluhan juta ataupun sampai ratusan juta. Sehingga itu yang perlu saya garis bawahi terkait rekrutmen prajurit. Kemudian yang kedua terkait alokasi calon-calon prajurit yang ikut seleksi tahun ini kita dari Kodim diperintahkan menyiapkan minimal 70 sampai 75 orang calon siswa untuk mengikuti seleksi tahun ini. Nah, sehingga saya juga sekaligus mengumumkan kepada adik-adik kita yang ada di Manokwari Selatan ini untuk mari kita mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia melalui TNI khususnya, dan sekaligus saya mengajak adik-adik semua untuk yang berminat menjadi TNI Angkatan Darat silahkan ke Kodim 1808 Mansel untuk bertanya, kemudian latihan dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Ya baik Pak Dandim, mungkin bisa dijelaskan persyaratan apa yang harus disiapkan oleh para calon TNI ini sendiri ketika akan mendaftar ke Kodim? Baik, pertanyaan bagus sekali. Bahwa saja untuk persyaratan-persyaratan yang harus kita siapkan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ataupun harus disiapkan. Yang pertama terkait tentu saja administrasi, kemudian kesehatan, kemudian jasmani, kemudian psikologi, dan yang terakhir akademik. Jadi itu persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan.
Di administrasi sendiri itu ada ketentuan-ketentuannya, mulai batas umur sampai dari minimal sampai maksimal. Kemudian ijazah yang harus disiapkan atau ijazah minimal yang harus dimasukkan dalam persyaratan itu. Kemudian untuk jasmani kita harus menyiapkan fisik, karena di situ ada semacam tes SMAPTA, baik itu SMAPTA A ataupun SMAPTA B. Kemudian tes kesehatan, nah itu ya penting juga, lebih penting dari yang lain kalau tes kesehatan, karena kan kalau nggak sehat tentara itu nggak mungkin kuat untuk melaksanakan tugas. Kemudian tes psikologi untuk mengetes sebagaimana kemampuan intelijensi seseorang. Kemudian terakhir tes akademik, ini pun untuk mengetes pengetahuan adik-adik ini untuk mengetahui sejauh mana akademi yang sudah dimiliki. Mungkin itu. Siap. Ya, jadi mungkin sebagai informasi tambahan yang mau mengikuti seleksi tidak bertindik dan bertato ya. Itu otomatis. Nggak boleh, kalau bertindik dan bertato itu otomatis langsung gagal itu. Kecuali mungkin di daerah Kalimantan ataupun di Papua ini sendiri. Selama itu tatonya itu tato adat. Tato adat. Memang diakui oleh adat. Jadi kesususan begitu ya Pak? Ya khusus ada. Nah, bisa ya. Ya baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Sekretaris IJMS bersama Pak Dandim 1808 Mansel, Pak Letkol Adin Suroyo. Kiranya informasi ini dapat berguna. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Sukses.